Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Yulianti dari kelas Ekonomi Syariah C semester 6. Baiklah, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang perbankan. Yang pertama yaitu pengertian dari perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun dasar hukum dari perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Adapun dasar hukum dari perbankan syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Baiklah, yang berikutnya adalah fungsi dari perbankan itu sendiri. Perbankan itu mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, menghimpun dana, yang kedua, menyalurkan dana, dan yang ketiga yaitu memberikan jasa layanan lalu lintas pembayaran dan jasa layanan perbankan lainnya. Yang selanjutnya yaitu sejarah dari Bank Mandiri. PT Bank Mandiri Tbk atau yang kita kenal dengan Bank Mandiri didirikan di negara Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1998 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 75 tahun 1998 tanggal 1 Oktober 1998. Akta pendirian telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan surat keputusan nomor C2561 NHT 01 tahun 1998 serta diumumkan pada tambahan nomor 6859 dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 97 pada tanggal 4 Desember 1998. Pada bulan Juli 1999, Bank Mandiri didirikan melalui pengalihan hampir seluruh saham pemerintah Republik Indonesia, yaitu dari PT Bank Bumidaya, PT Bank Dagang Negara, PT Bank Ekspor Indonesia, dan PT Pembangunan Indonesia dan setoran tunai pemerintah. Keputusan pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan merger atau penggabungan keempat bank tersebut di atas sebabkan karena terjadinya krisis ekonomi regional sejak 1997 yang menyebabkan perlunya pembenahan sektor perbankan Indonesia. Untuk itu, pemerintah Republik Indonesia dengan bantuan International Monetary Fund atau IMF, Bank Dunia Asia Development Bank atau ADB telah menetapkan kebijakan dan program rekapitalisasi serta restrukturisasi yang dilakukan secara menyeluruh baik berupa perbaikan kualitas aktiva produktif maupun peningkatan efisiensi antara lain melalui pembenahan organisasi, sistem dan sumber daya manusia, penyempurnaan teknologi, serta peningkatan layanan kepada nasabah yang merupakan langkah penting yang memungkinkan dunia perbankan untuk membantu pemulihan dunia perbankan di Indonesia dan pada umumnya perbaikan ekonomi di Indonesia ini. Dengan dilakukannya restrukturisasi, atas penggabungan bank ke dalam PT Bank Mandiri, maka Bank Mandiri Tbk mempunyai organisasi dalam sistem yang lebih efisien serta sumber daya manusia yang profesional dan produktif. Baiklah, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang jenis bank berdasarkan dengan fungsinya. Yang pertama yaitu bank sentral. Bank sentral di negara Indonesia ini yaitu tentu saja Bank Indonesia yang bertugas mengatur kebijakan dalam bidang keuangan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Yang berikutnya yaitu bank umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang berikutnya yaitu Bank Perkreditan Rakyat atau lebih dikenal BPR ya,
yaitu bank yang dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya. Yang berikutnya yaitu bank umum yang khusus melaksanakan kegiatan tertentu, yaitu melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk pengembangan koperasi, pembangunan pengusaha golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil, dan pengembangan ekspor non-migas dan pembangunan perumahan. Yang berikutnya yaitu kegiatan dari perbankan. Yang pertama yaitu menghimpun dana atau funding. Kegiatan menghimpun dana atau membeli dana dari masyarakat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan yang biasa disebut rekening atau account, seperti simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposit, dan lain-lainnya. Yang berikutnya yaitu menyalurkan dana atau lending. Menyalurkan dana atau menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit. Kegiatan penyaluran dana ini disebut lending. Jenis-jenis kredit yang ditawarkan yaitu seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif, dan lainnya. Yang berikutnya yaitu jenis-jenis bank lainnya atau kita bisa sebut service. Jasa bank lainnya merupakan kegiatan untuk mendukung kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Namun kegiatan ini sangat membantu nasabah dan seringkali menjadi alasan nasabah untuk membuat rekening di bank tertentu. Kenyataannya, saat ini kegiatan jasa bank lainnya ini mampu memberikan keuntungan fee based yang besar pada bank dibanding keuntungan dari spread based. Jenis-jenis jasa bank yaitu seperti transfer, clearing, collection, bank card, bank notes, bank garansi, bank draft, LC atau letter of credit, dan lain-lainnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.